welcome to Britek Talk. Britek Talk adalah podcast dari BRI yang bakal banyak ngobrolin dan diskusi seputar tech dan IT di BRI, termasuk para digital talents yang ada di BRI. Jadi buat kamu yang pengen tahu kehidupan dan isi otaknya digital talents di BRI, di sini nih tempatnya. Kenalan dulu kali sebelumnya ya, aku Aya Nabila yang akan banyak mandu episode-episode Britek Talk podcast ke depannya. Semoga gak bosen ya, soalnya nanti tenang aja bakal banyak juga bentuk konten lainnya di podcast ini. Pokoknya stay tune ya. Nah, di episode kali ini kita spesial nih mau cobain studio kita yang ada di Horizon Workroom. Karena kita juga udah kedatangan tamu spesial nih, ada Pak Muhammad Gifari, Division Head Digital Banking Development and Operations BRI. Halo, selamat datang Pak Gifari di Britek Talk. Halo Ayah dan teman-teman semua, senang bisa join di virtual space. Oke Pak, nah sebelum ngobrol mungkin kita kenalan singkat dulu kali ya teman-teman sama Ya, Pak Gifari. Pak Gifari ini salah satu jagoan ini di BRI kalau soal AI dan di tech mulai dari hulu ke hilir nih. Karena sebelum di BRI, Pak Gifari ini udah banyak berkecimpung dalam dunia AI. Salah satunya sebagai AI Research untuk Weta Digital, betul ya Pak? betul betul. Nah, buat teman-teman yang baru dengar, Weta Digital ini adalah perusahaan visual effects yang berperan besar nih dalam mengerjakan film-film keren, misalnya kayak Lord of the Rings, Avatar, Deadpool, bahkan Avengers. Nah, boleh diceritain nih Pak, mungkin gimana sih pengalamannya waktu di Weta Digital? Apa aja yang dilakuin gitu? Ya, jadi memang seperti yang disampaikan tadi, basic saya sih memang sebagai AI research scientist ya. Dari sekolahnya pun gitu, saya menyelesaikan PhD di bidang AI dan machine learning. Lalu setelah selesai PhD gitu, saya melanjutkan eh, ke industri ya. Yang tadinya saya agak apa namanya belum kepikiran dulu kerja di industri karena kepikiran zaman dulu setelah S3 itu ya balik lagi ke akademia gitu ya. Tapi Iya. akhirnya nyemplung di industri dan industrinya kebetulan industri visual effect ya atau VFX singkatannya biasanya yang kita kenal untuk pembuatan film-film animasi yang tadi disampaikan gitu. Dan memang konteksnya pada waktu itu tugas saya dan tim researchnya itu untuk membangun tools-tools ya terutama ya tools-tools berupa software-software yang dilengkapi dengan berbagai fitur ataupun mungkin kemampuan kapabilitas teknologi termasuk AI tentunya gitu ya di mana pemanfaatan AI ini tujuannya bagaimana bisa kita semakin mengefisienkan proses pembuatan atau generating visual kontennya itu ya. Ya, mungkin sebagai analogi salah satu use case yang mungkin besar gitu di dunia film untuk body motion atau facial motion capture ya. Dan di Oke. situ itu merupakan pekerjaan yang biasanya mungkin ya semi otomatis atau bahkan semi manual ya di beberapa case ya. Nah, dengan pemanfaatan AI, bagaimana kita bisa membuat semacam fitur yang baru gitu ya buat para animator atau 3D modeler tadi untuk bisa mentransfer motion atau mungkin pergerakan atau acting dari aktor tersebut. Ya kalau dalam konteks wajah, mimik mukanya kita mau capture ya, ekspresinya kita Oke. mau ambil juga dan bagaimana bisa dari aktor aslinya itu bisa langsung ditransfer kepada 3D karakternya gitu. Ya tadi ambil contoh kalau di misalkan film Avenger itu ada Thanos ya. Nah, aktornya Ya. kan itu Josh Brolin ya. Nah, pekerjaan kita waktu itu bagaimana mengcapture pergerakan Josh Brolin itu bisa terefleksikan di Thanos. Sehingga para Oke. animator itu hanya bisa fokus ke hal-hal yang lebih artistik dibandingkan hal-hal yang sifatnya berulang atau mungkin sifatnya tedious lah gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu pengalaman lah gitu untuk bergerak di sebagai research scientist di industri terutama industri visual effect gitu. Oke, keren-keren. Jadi yang tadinya animasi itu serba manual, dibikinnya pergerakan kan dibuatnya manual gitu tadinya mungkin. Sekarang itu jadi serba otomatis, lebih live dan lebih real time gitu ya mungkin untuk deteksi wajahnya, pergerakannya, actingnya gitu ya Pak. Iya, terutama kalau memang mazhab animasinya ke arah realism tadi ya. Bagaimana bisa Hmm, mengcapture benar-benar hasil acting dari aktor aslinya gitu dan oke. terefleksikan di karakternya gitu. Jadi kalau kayak Thanos itu kita bisa kalau memang yang paham misalkan aktornya seperti apa gitu behavior untuk melakukan actingnya itu langsung ketahuan oh ini gaya Josh Brolin nih gitu. Oh, Nah, oke. kita pengen mengcapture itu dengan lebih presisi gitu dengan AI gitu Oke, oke, ceritanya. oke.
Keren banget, keren banget. Mm-mm. Kemudian Pak Givari ini juga pernah menjabat sebagai Head of AI Research untuk Bukalapak. Nah, berarti Pak Givari pernah di e-commerce sebelumnya. Kalau di Iya, betul. e-commerce sendiri ini pemanfaatan AI-nya untuk apa aja, Pak? Iya, barangkali kalau di e-commerce ini yang sepertinya lebih familiar ya buat Mm-mm. halayak ya atau umum ya. Karena ya apa namanya pemanfaatan AI yang mungkin perbedaannya dengan yang pengalaman saya sebelumnya, ini kita berbicara kepada audience atau mungkin user dengan skala yang jauh lebih besar ya, langsung Mm-mm. direct customer facing product ya yang kita Betul. garap. Kalau yang sebelumnya mungkin usernya lebih kecil, yaitu internal animator atau modeler tadi, Mm-mm. namun memang secara teknik lebih advance ya. Mungkin kalau berbicara e-commerce itu mungkin secara teknik cenderung lebih simple, tapi kuncinya di Mhm. data tadi ya. Datanya Oke. tadi itu mungkin in terms of quality, quantity mesti bagus gitu. Dan kita Mhm. menggunakan mungkin apa namanya beberapa teknik AI atau machine learning, contohnya untuk Mhm. membangun recommender system ya yang Recommender system. mungkin saya kira sudah cukup familiar ya. Misalkan kita punya bisa akses e-commerce, ada rekomendasi buat kamu lah gitu yang paling familiar, Betul, betul. atau mungkin buat kapabilitas search engine yang lebih bisa memahami query kita atau hasil ketikan kita gitu ya. Nah, kalau Mhm. ini merupakan juga yang cukup familiar ya di sosial media, misalkan Betul. posting-posting yang sesuai dengan preferensi. Nah, itu Ya, salah satu aplikasi pemanfaatan AI machine learning untuk e-commerce ya, atau yang sifatnya produk yang eh, terpersonalisasi gitu. betul, betul. Jadi Ya. makanya sering ya kalau misalnya saya lagi buka-buka Instagram gitu, kalau habis search sesuatu di e-commerce yang sebelah, tiba-tiba muncul iklannya yang barang-barang serupa yang lagi saya cari, kayak gitu-gitu ya, Pak. Salah satu contohnya begitu ya. Netflix juga ya untuk video Ya, streaming gitu ya. Yang betul. genrenya suka drakor ya, nanti keluarnya drakor gitu. Drakor semua, At- ya. atau paling nggak ada variasinya ya. Ini Asia misalkan gitu ya, Betul, drakor, betul. terus yang dari negara lain dan lain-lainnya. Pada intinya bagaimana mencoba untuk memahami kebutuhan atau preferensi kita by data ya, gitu. Mm-mm. Gitu. Oke, nah hari ini kan kita lagi cobain podcast pakai metaverse nih Pak, pakai Betul, Horizon Workroom. Nah iya. kalau menurut Bapak nih, definisi pemanfaatan metaverse sendiri itu seperti apa sih Pak? Apakah terbatas dalam dunia VR aja kayak gini, kayak Hmm. misalnya kita main The Sims tapi live gitu Pak mungkin? Seperti apa sih? Iya, mungkin metaverse ini bisa dibilang terminologi yang juga lagi hype-hype-nya sekarang ya, dan juga cukup Betul. baru di mana-mana terdengarnya. Walaupun mungkin secara basic teknologi ya, itu mungkin komponen-komponennya sudah ada ya, seperti ini ya, VR, virtual reality. Betul. Bagaimana kita bisa merasakan pengalaman yang lebih imersif istilahnya, yang lebih real, Ya. walaupun itu lewat dunia virtual gitu ya. Atau mungkin yang ada satu lagi mazhab AR itu ya, augmented reality ya, yang Ya. dimana itu sifatnya lebih kepada kita melengkapi atau mengaugmentasi insight ataupun konten visual di dunia nyatanya ya. Kita lengkapi dengan beberapa konten dunia maya. Dulu mungkin terkenal ke Pokemon Go ya. Itu salah satu Ya. contoh augmented reality ya. Nah, kalau yang pengalaman kita sekarang ini berdiskusi ini VR gitu ya. Dan memang ini dari sisi apa namanya definisi pun sebenarnya masih bisa dibilang masih debatable ya. Mm-mm. Apa namanya belum masih mencari bentuk kalau saya lihat ya. Ini seperti Betul. apa sih bentuk metaverse yang ideal gitu. Walaupun mungkin dari sisi apa ya kebermanfaatan ke depan mungkin arahnya bagaimana metaverse atau konsep metaverse ini bisa melahirkan yang namanya digital twin ya. Itu ada istilah yang Digital namanya twin. digital twin. Bagaimana apa yang kita lakukan ini itu semacam digital twinnya dari apa yang kita lakukan di dunia nyata gitu ya. Kalau Oke, oke. berbicara yang sifatnya itu bagaimana bisa membangun new economy di sini ya. Jadi Ya. kalau misalkan kita membeli aset digital apapun lah gitu ya yang di Mm-mm. dunia virtualnya itu langsung memang terjadi ya eksekusinya atau mungkin realisasi dari eksekusi di metaverse itu di dunia nyatanya begitu ya. Ini mirip-mirip analogi Betul. kalau kita berbelanja itu tadi mungkin di e-commerce ketika kita transaksi kan barangnya benar-benar datang ya, benar-benar kita bayar Betul. ya. Nah, mungkin kita dengan analogi yang sama namun dengan experience yang jauh berbeda. Nah, kita bisa semacam menghasilkan digital twin dalam konteks apapun ya, Betul, berbelanja betul. atau mungkin apa namanya berinteraksi ya mungkin entertainment ya untuk Ya, menghadirkan live concert segala macam ketika kita ngobrol sama temen itu ya
Di situ nanti itu terefleksikan memang seperti ngobrol di dunia nyata misalkan gitu ya. Jadi Oke. mungkin itu kali salah satu visi ke depan gitu, yang Mm-mm. harapannya ketika orang banyak on board ya, ketika makin makin ramai komunitasnya, tentunya itu peluang untuk new economy ya. Ya itu Betul. hukum inilah hukum ekonomi lah gitu ya, makin banyak orangnya di sana, market makin besar, ya demand-nya juga makin besar ya, apapun konteks demand yang ini gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi digital twin itu kalau misalnya kita beli tanah di metaverse di mana tanahnya ada emasnya, makanya di real life juga harus ada emasnya gitu tanahnya ya, Pak. Jadi Misalkan betul-betul seperti itu ya sama gitu. analoginya Mm-mm. gitu ya. Ya Ya. memang walaupun bagi yang yang sudah familiar tuh terutama di dunia game ya. Di dunia game Dunia itu game. mungkin Mm-mm. interaksi seperti ini sudah sudah lumayan umum ya untuk komunitas game misalkan gitu ya. Hmm, Namun untuk oke. konsep di mana itu menjadikan digital twin itu that's another story ya, saya kira ya. Maksud saya gini, kalau di dunia game udah biasa kan beli barang pakai token apa misalkan gitu ya. Betul, betul. Namun itu bukan berarti terefleksikan digital twin-nya itu ada gitu ya bentuknya gitu. Iya, Nah mungkin kedepannya kita barangkali metaverse salah satu arahnya itu ke digital twin tadi gitu. Bagaimana membawa yang sudah familiar di dunia game, dunia virtual ini, itu benar-benar memberikan dampak ekonomi di dunia nyatanya. oke. Nah, kalau kita bicara dari skop perbankan sendiri, Pak, gimana sih potensi si metaverse ini bisa diolah atau diadopsi jadi apa gitu kalau di dunia perbankan? Ya, saya kira kalau berbicara potensi dan dengan visi new economy melalui digital twin tadi ya potensinya sangat besar ya saya kira ya. Apapun yang dilakukan manusia gitu di channel manapun Mhm. ketika butuh cuan ya, butuh duit itu pasti perbankan relevan ya. Betul, Yang betul. memang tugas utamanya kan kalau menurut ini ya, yang konsep yang mungkin pernah ini ya kita pelajari dari Bank 4.0 kan ada konsep Mhm. first principle perbankan itu ya, Ya, yang fungsinya kan cuma tiga gitu ya. Yang pertama itu store value, terus yang kedua akses kredit, yang ketiga move value ya. move Kalau the bahasa value. gampangnya itu ya nyimpen duit, mindahin duit gitu, sama minjem duit ya. Jadi ketika ada kebutuhan itu sebenarnya perbankan relevan ya. Nah mungkin lebih Oke. kepada bagaimana caranya ya ini supaya bisa relevan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau terkait dengan metaverse ini salah Mhm. satu apa ya mungkin eh, kerangka berpikirnya gitu yang bisa Mhm. kita adopsi ya ini benar-benar channel yang baru ya kayak Ya, ini akses bagaimana user atau nasabah bisa mengakses melalui channel yang benar-benar baru yang jauh berbeda daripada channel yang sebelumnya ya selama betul. ini kita kenal dengan apa channel-channel kantor cabang gitu atau yang Mhm. sekarang yang lebih shifting ke era digital ini ya melalui internet banking atau mobile banking ya Betul. apa instead of langsung datang ke mesin ATM segala macam. Nah, metaverse ini bisa kita anggap sebagai channel yang benar-benar baru dengan experience-nya juga benar-benar baru ya. Betul. Ya dan juga mungkin analoginya bisa sama ya. Perbankan bisa sebagai pemain depan gitu hadir langsung melayani nasabahnya. Bisa Mhm. juga layanan perbankan tuh hadir di belakang layar ya dalam konteks seperti analoginya open API atau open banking ya Ya, yang halaman rumahnya atau ekosistem yang mencoba melayani nasabah itu bisa non bankingnya atau beyond bankingnya ya macam-macam ya ya bisa lewat mall atau bisa lewat tadi ya virtual concert segala macam namun ketika membutuhkan akses finansial atau mungkin pembayaran pinjaman nah kita bisa tempel service-service perbankan di situ gitu ya tapi ini memang benar-benar masih very early stage gitu kita perlu banyak riset dan banyak banyak belajar ya. Dan kalau berbicara deep tech ini ada istilahnya DBTL ya, proses DBTL design, build, test, learn itu kita mesti ya. Mhm. melakukan itu dulu nih dengan mungkin siklus yang cepat gitu kita supaya kita bisa belajar nih ya, dapat nanti Iya, product market fit-nya gitu. betul, 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 betul. Iya. Tapi kalau bicara di Indonesia sendiri, Pak, pemanfaatan metaverse ini sejauh mana sih, khususnya di sektor perbankan gitu ya? Hmm. Ya, saya kira ini ya, tadi mungkin masih benar-benar early gitu Mhm. dan kalau melihat dari apa yang kita lakukan dan juga mungkin melihat partner-partner yang lakukan gitu, ya memang ya ini salah satu contohnya yang pertama terkait dengan immersive collaboration ya atau immersive uh,
interaction seperti yang kita Mm-mm. lakukan ini dengan Ya, diskusi atau ngobrol atau meeting yang kita lakukan berkala di metaverse. Kalau di tempat kita ya di DB, Digital Banking Development and and Operation operations. Division, Mhm. kita coba ya sesekali tiap hari Jumat tuh kita adakan Metaverse Day ya buat meeting besar di virtual space seperti ini gitu. Iya. Ya, dan juga mungkin yang bisa kita adopsi juga terkait dengan tentunya berbicara interaksi itu akan relevan kita berbicara untuk training ya, misalkan ya training Training. dari sisi human resource kita juga gitu ya, yang akan Mhm. juga lebih membantu untuk mempercepat proses training itu karena experience-nya kayak terasa lebih nyata ya walaupun di dunia Iya, maya kan ya, betul. Mhm. dibandingkan mungkin training yang mengandalkan yang seperti apa namanya massive open online course ini ya, misalkan lewat Iya, video atau mungkin lewat dan lain-lain. Jadi ini bisa menghadirkan sesuatu yang tadinya hanya bisa ditawarkan di dunia fisik gitu, nah kita mhm bisa lihatkan di mhm. dunia virtual ya. Nah mungkin nextnya Mhm. itu ya, saya kira apa namanya ya ini lebih ke arah entertainment ya. Kita juga bisa juga membangun branding di sana. Paling nggak kita Betul. apa namanya hadir dulu ya di dunia virtual Betul. ini untuk melihat bagaimana kira-kira kondisi di lapangan lah kira-kira seperti itu. Karena kalau Betul. berbicara marketnya sendiri, saya kira untuk dunia AR VR ini juga masih early banget ya, belum 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 Mhm. belum banyak ya gitu ya. Ya bahkan Mhm. berbicara mobile phone, oke lah mungkin mobile phone sudah banyak gitu ya penetrasinya. Nah, nanti ada aspek terkait literasi juga gitu ya. Nah, mungkin itu Betul. story-nya akan mirip-mirip seperti itu gitu. Di dunia metaverse itu ya ini memang masih early. Namun mungkin kalau kita kan prinsipnya kita ingin terus menjadi first mover ya supaya mendapatkan Ya, first mover advantage itu gitu. Untuk nanti kita terus mencari bentuk yang pas dan juga menghadirkan produk dan solusi yang relevan gitu untuk di dunia yang benar-benar baru ini ya. betul betul. Jadi memang metaverse ini sebagaimana yang tadi Bapak juga jelaskan bahwa metaverse ini seperti membaurkan gitu ya antara Iya, dunia yang digital, yang fisik dan iya betul. digital itu benar-benar jadi satu tuh betul-betul ada di metaverse. Nah, kalau dari segi dampaknya sendiri, kira-kira impact apa sih yang bisa kita harapkan dari kehadiran metaverse dan berbagai kelengkapan dan komponennya tadi itu, Pak? Iya, berbicara dampak ini bisa wild gitu ya pemikirannya ya. Karena ini lagi-lagi ya bahwa em, memang dunia ini terutama di digital tuh kalau berbicara metaverse kita juga berbicara web 3.0 ya secara Betul. infrastruktur atau kapabilitas teknologi ya. Di Mm-mm. mana di situ mungkin lebih decentralized ya, mungkin nantinya lebih apa namanya interoperable ya istilahnya itu. Ya, Ya mungkin salah satu kunci yang nanti memang benar-benar bisa menghadirkan value yang jauh lebih besar dibandingkan sekarang ya secara ekonomi, mungkin terkait dengan interoperability tadi ya, Ayah ya. Jadi ya, maksudnya di sini adalah kayak gini ya, ini kita di Horizon Workroom ya. Nah, ya, apapun yang kita bisa bikin di sini ya, misalkan avatar saya sekarang atau avatarnya Ayah atau apapun ya yang aset digital di sini, bisa nggak mm-mm. dia interoperable ke space yang lain gitu? Ya, Sehingga itu yang dipakai. seolah-olah kita bikin yang di dunia nyata itu dia bisa relevan di tempat manapun kan gitu ya. Kita bikin Betul, sekali betul. gitu dia bisa interoperable dimanapun. Nah itu juga masih tanda tanya ya. Apakah kita akan sampai ke situ atau enggak gitu ya. Namun Mm-mm. saya kira ketika itu akan sampai ke sana itu tentunya akan berdampaknya signifikan ya. Bahkan apa namanya secara hubungan antar manusia pun ya dengan ya dampaknya itu bisa ke arah ya positif itu sudah pasti ya pasti ada dua sisi itu ya apa namanya Koin eh gitu. koin ya mata uang lah gitu ya, dua sisi mata uang ya pasti ada positif dan negatifnya seperti yang apa yang Betul. kita alami sekarang dengan teknologi ya itu pasti ada dua hal itu. Namun di sisi lain tentunya dengan strategi yang pas gitu ya bagaimana kita bisa menghasilkan semacam apa ya positive impact yang sebesar Hmm. besarnya baik secara sosial, humanity maupun secara ekonomi tadi gitu. Jadi ini Hmm. masih banyak area abu-abunya gitu. Iya, iya, betul. Masih perlu Iya, lebih banyak digali lagi untuk potensi ke depannya iya, ya, Pak. betul Nah, betul. kalau metaverse ini kan udah jadi buzzword yang besar banget ya. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat ke depan 3-5 tahun mendatang mungkin kira-kira ada tren tech apa lagi nih Pak yang mungkin akan mendisrupsi sektor perbankan dan keuangan terutama di Indonesia? Oke, ya mungkin juga berbicara dengan
disruptive teknologi lah mungkin ya istilahnya ini. Ya. Memang itu terkadang bisa jadi itu diakibatkan oleh satu gitu ya, satu teknologi yang memang terus emerging dan terus jadi mature ya. Bisa juga berbicara kombinasi ya. Jadi mungkin barangkali kombinasi dari berbagai teknologi itu yang mungkin memang Ya. benar-benar menghasilkan disruptive innovation ya. Nah, mungkin saya kira dari sisi teknologi yang kita kenal ini, kalau berbicara skala mungkin 3 atau 5 tahun, dan itu nggak terlalu lama ya kalau berbicara Iya. apa disruptive innovation gitu ya. Barangkali konvergensi itu ya, konvergensi antara teknologi mungkin AR, VR, Mm-mm. AI, dan juga mungkin maturity dari cloudnya terus meningkat ya, dan Betul. blockchain ya. Mungkin konvergensi itu Blockchain. yang benar-benar akan memberikan impact yang benar-benar signifikan gitu. Kalau saya melihatnya, mungkin dari sisi apa ya, konsep-konsep teknologinya sudah kita kenal, mungkin Mm-mm. konvergensinya itu yang akan terjadi, yang akan Penggabungannya gitu benar-benar ya, Pak. penggabungan dengan yang penggabungan yang seperti apa itu yang kita masih terus exercise gitu ya. Oke, oke, Iya, oke. dimana kalau blockchain kan menawarkan apa ya, trustworthiness ya dari di Betul. aspek apa dunia internet lah kira-kira seperti itu. Mm-mm. Eh, dan AR VR menawarkan immersive experience tadi. AI tentunya Mm-mm. bagaimana kita bisa melengkapi konten-konten atau mungkin komponen atau aset digital yang ada di sini tuh lebih live misalkan gitu ya, Betul. dengan keberadaan AI atau kemampuan yang ditawarkan oleh AI gitu. Dan juga pemanfaatan cloud yang lebih masif lagi misalkan ya, di situ nanti akan benar-benar terjadi semacam eh, konvergensi yang nanti impact disruptifnya kerasa setelah konvergensi itu terjadi misalkan gitu Iya. ya. Belum kita apa mungkin salah satu juga terkait iya jaringan itu sendiri ya. Nah, Mm-mm. mungkin ketika 5G itu makin masif, itu yang barangkali juga akan bisa menawarkan value yang berbeda dibandingkan sekarang ya. Nah, mungkin kalau Oke. sekarang ini ya apa kadang-kadang kita masih merasa agak lemot gitu ya koneksinya Kak, karena Iya. konten digitalnya makin makin rich ya, makin makin kompleks, makin Betul. kaya ya. Dengan 3D konten seperti ini tentunya butuh konektivitas yang jauh lebih baik lagi ya dibandingkan sekarang gitu. Mm-mm. Nah, kalau dari divisi Bapak sendiri nih di Digital Banking Development and Operations atau di DDB, Iya. strategi atau langkah apa sih Pak yang diambil untuk gimana mengadopsi tren-tren teknologi yang lagi banyak sekarang? Kayak tadi Bapak bilang ada AI, ada blockchain, seperti itu. Oke, tentunya kita ini ya, apa namanya, selalu untuk obses kepada berorientasi kepada customer ya, customer Ya. orientation dan juga problem orientation tentunya gitu ya. Nah, dengan mindset tadi customer centric dan juga problem oriented, kita perlu memilih teknologi-teknologi atau Mm-mm. mungkin kapabilitas utama yang kita anggap itu bisa menjawab permasalahan utama perbankan gitu ya. Mm-mm. Dimana mungkin kalau kita kompres ya menjadi dua hal saja, masalah perbankan sebenarnya bagaimana bisnis growth-nya terus tercapai, di Mm-mm. saat bersamaan risk manajemennya juga terus kuat gitu ya. Nah, Betul. dua dua hal itu yang perlu berkuat dengan disruptive teknologi yang terus kita olah atau kita exercise gitu ya. Dan ya kita pada saat ini gitu ya, dan ini bisa dinamis Mm-mm. sekali ke depan seperti apa kita terus untuk melihat tren-tren ke depan. Ya kita memilih beberapa 3 sampai 5 teknologi yang kita perlu cari gitu ya, apa yang bisa Mm-mm. mendisrupsi eh, bisnis proses gitu ya, yang menghasilkan solusi yang lebih inovatif ya. Ya, yang pertama tentunya AI dan machine learning tadi ya, Ya. yang apa namanya, dengan pemanfaatan AI dan machine learning yang lebih tepat gitu secara enterprise diharapkan ada peningkatan-peningkatan yang signifikan ke arah business growth dan risk management, yang mungkin yang kita fokuskan kepada 4 domain ya kalau di Mm-mm. BRI gitu, ke Ya. arah peningkatan customer engagement, credit Mm-mm. underwriting, Ya. anti fraud dan risk analytics, dan juga untuk smart servicing dan operation ya, semakin Ya. efisien dan sebagainya gitu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya terkait dengan teknologi open banking lah gitu, apapun yang kita bisa Hmm. explore, open API dan perintilan-perintilannya itu terus kita Iya. kembangkan. Nah, mungkin yang ketiga kapabilitas yang kita terus ingin bangun yang ke arah desain dan experience ya, yang mungkin Hmm. juga termasuk ke arah immersive experience yang kita lakukan sekarang di metaverse ya. Dan tentunya secara backbone-nya kita ingin memperkuat atau menemukan semacam use case
yang tepat gitu ya untuk penggunaan blockchain dan juga pemanfaatan cloud yang lebih lebih apa namanya lebih tepat guna lagi gitu. Jadi itu merupakan ya bisa dibilang strategi kita untuk terus mencari apa tadi ya inovasi-inovasi yang baru ke depannya dengan pemanfaatan teknologi yang sebelumnya kita nggak bisa lakukan, nantinya kita bisa lakukan ya. Kalau nanti yang kita Iya. bisa menempatkan di mana nih fitnya gitu ya kelima hal tadi. Bisa jadi nanti yang benar-benar impactful ya satu atau dua nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita itu Mm-mm. anggap aja semacam portfolio strategi teknologinya gitu ya kira-kira. Betul. Atau mungkin nanti konvergensi itu yang memang akan menghasilkan sesuatu yang berbeda sekali gitu ya. Betul, betul. Jadi kalau misalnya bisa saya highlight mungkin ya Pak, jadi apapun bentuk teknologinya yang penting adalah satu customer engagement, yang kedua adalah masalah security, privacy tadi itu ya Pak. Jadi itu Iya. harus ada risk manajemennya dulu yang diutamakan gitu ya. Iya, betul. Ya, mesti seimbang lah gitu ya antara Ya. uh, business growth yang mungkin penekanannya lewat customer engagement yang jauh lebih baik dan juga Mm-mm. aspek risk management. Kita mesti temenan sama dua-duanya itu. Ya, betul, betul. Betul. Nah, boleh dikasih bocoran dong Pak, melihat tren teknologi yang ada saat ini yang lagi dikembangkan sama BRI, kedepannya talent atau SDM seperti apa sih yang semakin dicari-cari nih sama BRI? Ya, ini merupakan salah satu aspek yang sepertinya dibicarakan di mana-mana ya, berbicara Iya. digital transformation ya. Memang kita terus membutuhkan digital talent yang secara holistik tentunya ya. Karena berbicara Hmm. digital talent ini sekarang tidak hanya berbicara dari sisi kemampuan teknis atau engineering yang saja, namun juga kemampuan yang ya apa non teknis yang mungkin kita kategorikan sebagai bisnis teknologis itu ya, yang nantinya itu dengan kuatnya gitu aspek baik itu teknis maupun non teknis itu akan cepat tadi ya kita menemukan semacam produk market fit dengan teknologi yang available sekarang gitu ya. Jadi ya kalau dari sisi teknis saya kira ini yang apa namanya sudah cukup familiar semacam apa misalkan UI UX designer, Hmm. software engineer ya, mungkin data Ya. scientist, data engineer, data analis dan sebagainya itu sebenarnya kita ataupun yang siapapun gitu yang arahnya untuk menjalankan bisnis digital itu pasti butuh gitu ya talent-talent yang Ya. seperti itu secara teknis. Ya secara non teknis mungkin ya itu juga apa kemampuan untuk apa namanya memanage atau semacam mini CEO-nya suatu produk atau layanan itu, nah itu juga dibutuhkan ya, yang kita Mm-mm. istilahkan dengan product manager ya. Terus Hmm. kemampuan partnership ya, karena sekarang memang lagi tren di mana kita mesti banyak apa namanya interkoneksi dengan berbagai ekosistem digital gitu ya. Ya. Mm-mm. Kemampuan digital partnership itu juga akan menjadi atau mungkin sudah menjadi kebutuhan yang krusial juga ya untuk Betul, betul. bisa terus bertumbuh ya produk-produk digital kita gitu ya. Saya kira ya tentunya BRI butuh banget ya baik itu dari sisi teknis maupun non teknis untuk digital talent tadi dan ya this is probably very exciting time ya buat orang-orang Ya. yang benar-benar memang ingin fokus di dunia digital ini gitu dan ya kita invite lah ya siapapun gitu yang mau join lah ke sini gitu untuk bisa berkarya bersama BRI lah mungkin gitu ya untuk Betul, betul. mengembangkan inisiatif-inisiatif digital ke depan atau inovasi ke depan gitu. Ya, jadi BRI itu masih butuh digital talents yang selain dari sisi apa skill teknisnya itu bagus, tapi juga punya skill interpersonal karena tadi butuh ada digital partnership, tapi juga bisa melihat apa potensi bisnis atau industri secara makro itu seperti apa gitu ya Pak. Punya insight-insight yang bagus gitu. Betul ya. Mungkin tadi yang saya agak lupa sebutkan ya digital branding gitu ya, digital Ya. marketing segala macam ya. Iya iya. Oke, nah terakhir nih Pak, kalau Bapak diminta membayangkan BRI nih dalam 5 tahun ke depan, dalam kaitannya dengan pemanfaatan tech dan IT ya Pak, how do you think it would be? Kayak apa sih BRI nanti ke depannya gitu? Iya, eh mungkin saya kira kalau dari sisi BRI sendiri tentunya ingin terus memperkuat identitas kita ya sebagai microfinance institution yang bahkan itu menurut beberapa referensi itu yang the largest microfinance institution ya Ya, betul. in the world gitu. Dan tentunya dari sisi pemanfaatan teknologi yang tadi dengan mindset customer oriented dan problem oriented dan apa mungkin konteks dalam
visi misi kita tentunya semua apa namanya pengembangan teknologi atau adopsi teknologi akan diarahkan ke sana semua ya. Ya. Dan tentunya dari sisi apa namanya general strategi gitu, Mm-mm. berbicara digitalisasi ini ada dua aspek secara umum ya. Bagaimana Ya. digital teknologi ini bisa terus untuk mendigitizing core services ya atau yang bisnis proses existing yang terus kita perkuat, kita bikin lebih efisien, kita bikin lebih mudah caranya. Mm-mm. Atau yang kedua tadi ya, kita memang benar-benar eksplorasi tadi ya, menemukan semacam new value proposition lewat baik itu dari existing teknologi ataupun dari yang emerging teknologi tadi gitu ya. Ya. Nah, mungkin 5 tahun ke depan ya harapan kita semua ya tentunya Mm-mm. no one left behind ya untuk Ya. bisa mencapai financial inclusion yang jauh lebih masif dengan pemanfaatan teknologi sekaligus di saat yang bersamaan kita coba mengempower lah community atau mungkin Mm. nasabah-nasabah terutama itu tadi ya ke arah mikro ultra mikro untuk semakin digitally literate dan financially literate ya. Ya. Um, dan itu nantinya akan jadi sinergi ya antara people proses teknologinya gitu ya Betul, betul. untuk bisa kita semakin banyak semakin reach out gitu ya ke nasabah-nasabah yang memang selama ini sulit untuk mendapatkan akses perbankan atau finansial gitu. Nah, di Ya. sisi yang lain ya kita terus look ahead ya, moving forward dengan yang tadi kita diskusikan di awal dengan apa potensi-potensi um, inovasi ke depan dengan adanya emerging teknologi yang terus berkembang, terus dinamis ini ya. Nah, kita terus Betul. eksplorasi ya tentunya nanti kadang-kadang itu sesuatu yang kadang-kadang kita kaget sendiri juga gitu ya. Oh, ternyata ini nih Iya, iya. pasnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak Mm-mm. eksplorasi, kalau kita nggak research gitu ya sejak awal, Mm-mm. itu nggak ketemu gitu fitnya gitu ya, Betul, produk market fitnya betul. segala macam. Nah, itu mirip-mirip waktu yang tadi saya ceritakan pengalaman saya di dunia visual effect ya. Nah, itu Ya. membuat yang karena waktu itu waktu saya join itu berbicara AI itu masih baru juga di sana gitu kan yang. Nah, kita bikin produk yang AI based tool yang cocok dengan kebutuhan animator tuh mungkin kurang lebih 2 tahunan gitu. Baru ketemu, oh Oh, ini nih wow. kira-kira interaksi yang cocok atau cara Heeh. bekerjanya yang ingin dibantu. Nah selama selama 2 tahun itu kita di BTL terus tuh desain, build, test, learn terus berulang-ulang gitu sampai cocok Mm-mm. gitu ya. Nah di situ tentunya perlu perlu sinergi tadi ya antara Ya. kapabilitas teknologi yang terus kita kembangkan gitu, kita perkuat kapabilitasnya dan juga Mm-mm. tadi ya problem orientationnya harus pas juga dengan kita terus validasi ya Betul, desain betul, build test betul. learn tadi gitu itu gambaran yang untuk ke arah stream keduanya tadi ya berbicara Mm-mm. digital apa transformation gitu. Mm-mm. Jadi perkuat riset juga ya Pak untuk tadi jadi first mover juga nih di industri gitu ya Pak. Betul ya dan berbicara riset juga itu bisa berkolaborasi juga ya dengan Mm-mm. berbagai pihak gitu ya baik itu Ya. pihak eh, universitas, research institute ataupun siapapun yang memang memiliki kapabilitas teknologi yang atau Mm-mm. digital yang bisa kita kolaborasikan bersama ya. Ya, Jadi lengkap ya ada makernya, ada usernya misalkan ya dan betul. lain-lain gitu. Iya, jadi BRI memang terbuka sekali, terutama untuk digital talents maupun untuk academics, universitas ataupun lembaga-lembaga lainnya yang menaungi talent-talent yang memang kuat di digital gitu ya Pak. Terbuka Setuju. untuk kolaborasi gitu. Oke, itu dia obrolan kita bareng sama Pak Givari, Division Head Digital Banking Development and Operations dari BRI. Terima kasih banyak Pak Givari udah boleh ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih Ayah dan teman-teman semua. Oke, jangan lupa nonton episode Berita Talk yang lainnya. Nanti bakal ada banyak banget episode-episode lain. Kita kenalan nih sama divisi-divisi apa aja sih yang terkait sama tech dan IT di BRI. Apa sih yang lagi dikembangin sampai serba-serbi kerja di BRI tuh kayak gimana sebagai digital talents. Oke, kalau gitu kita tutup aja episode kali ini. Thank you sekali lagi Pak Givari. Sampai Thank you jumpa Ayah. di episode berikutnya.